3 malam yang lalu, seorang pekerja bangunan di Kampung Pulo Gulis, sebuah pemukiman padat di perbatasan Depok, nyaris pingsan saat menggali pondasi untuk renovasi sebuah musola. Dari balik gumpalan tanah liat yang basah, ia melihat jari-jari pucat pasi, berlumpur, perlahan mencakar jalan keluar dari dalam bumi. Disusul oleh erangan lirih, bagai suara dari liang lahat. Bau anyir logam bercampur tanah lembab menyeruak, membuat perutnya mual. Dan bagian paling mengerikan, ketika kepala seorang wanita muncul, matanya terbuka lebar penuh dendam. Bibirnya bergetar, menggumamkan satu nama, Budi. Sejak saat itu, kampung kecil di pinggiran Jakarta itu diguncang ketakutan. Tak ada yang berani mendekati area galian itu, karena semua percaya seorang istri telah bangkit dari kuburnya mencari suami yang telah mengkhianatinya. Di Kampung Pulo Gulis, sebuah pemukiman yang terjepit di antara rel kereta komuter dan aliran sungai Ciliwung yang keruh, kehidupan sehari-hari bergerak lambat, seolah waktu berhenti di antara ganggang sempit dan seng rumah yang berkarat. Namun di balik ketenangan semu itu, sebuah rumah kayu kecil milik Budi dan Laras menyimpan retak yang kian hari kian dalam. Setiap pagi, Laras bangun lebih awal. Ia akan menanak nasi, menyeduh kopi tubruk, dan menggoreng tempe. Ia percaya bahwa rumah tangga yang bahagia dibangun dari hal-hal kecil, sarapan hangat, rumah yang bersih, dan senyuman, bahkan saat lelah sekalipun. Tapi di dalam hatinya, ia sering merasa hampa. Budi, suaminya, jarang bicara. Bahkan saat pulang dari kerjanya sebagai mandor proyek bangunan, wajahnya selalu keruh. Senyum menawan yang dulu pernah ia miliki kini nyaris lenyap seluruhnya. Para tetangga sering melihat Laras duduk di teras bambu rumahnya, menatap kosong ke arah jalan setapak becek yang menghubungkan kampung mereka dengan jalan raya. Tatapannya hampa, seolah menanti sesuatu yang tak akan pernah tiba. Di kampung padat seperti ini, gosip menyebar lebih cepat daripada api saat musim kemarau. Selama beberapa bulan terakhir, semua pembicaraan tertuju pada Budi. Warga sering melihatnya akrab dengan seorang wanita muda bernama Sandra. Ia pindah ke kota beberapa tahun lalu, dikenal sebagai anak pengusaha properti yang mewarisi bisnis keluarganya. Penampilannya glamor, beraroma parfum mahal, dan mobilnya yang mengilap tampak mencolok di jalanan kampung yang sederhana. Bisik-bisik mengatakan Budi sering mengunjungi rumah Sandra. Gue lihat mereka ngobrol di terasnya. Mesra banget, bisik seorang pria di warung kopi Bang Ucup. Lah, bukannya si Budi udah punya bini, sahut yang lain. Itu dia masalahnya. Kasian si Laras. Pura-pura kagak tahu aja dia. Awalnya, Laras menganggap semua itu hanya omongan orang. Tapi perlahan, tingkah laku Budi sendiri membuat keyakinannya goyah. Suaminya semakin sering menghindari tatap mata, pulang semakin larut dengan alasan kerja lembur di proyek. Malam itu, Budi pulang dengan bau minuman keras yang menyengat. Laras memberanikan diri. Bang, abang sering pulang telat. Apa ada kerjaan tambahan? Tanyanya hati-hati. Budi mengeringkan badannya dengan handuk, melirik sekilas, dan menjawab dengan dingin, namanya juga kerja. Kalau gue gak kerja, kita makan apa? Laras terdiam, mencoba percaya, tapi mata suaminya seolah menyembunyikan sesuatu. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia menatap punggung Budi yang berbaring membelakanginya. Rasa asing merayap masuk. Seolah pria yang tidur di sampingnya bukan lagi pria yang ia nikahi dengan hati penuh cinta. Keesokan harinya, Laras pergi ke pasar kaget di dekat stasiun. Di sana, gosip terasa lebih tajam.
Saya lihat Budi belanja sama Sandra minggu lalu. Kelihatan mesra banget, bisik seorang ibu-ibu. Jantung Laras berdebar kencang. Ia menahan air mata dan terus berjalan. Sesampainya di rumah, ia duduk lama di teras, memandangi cincin kawin di jarinya. Cincin itu dulu penuh harapan. Kini, hanya seuntai logam dingin yang tak berarti. Sementara itu, di teras belakang, Budi duduk di bangku kayu, sebatang rokok kretek di tangannya. Pikirannya dipenuhi bayangan Sandra. Ia teringat kata-kata wanita itu beberapa hari yang lalu, "Kalau kamu serius, Budi, kamu harus berani ambil keputusan besar." Kata-kata itu menghantuinya seperti bisikan iblis. Kalau gue sama Laras, gue bakal begini terus. Miskin. Sama Sandra, hidup gue bakal berubah, gumamnya pada diri sendiri. Ia tahu perceraian bukanlah pilihan. Kampung kecil ini akan gempar. Laras pasti menolak, dan Sandra tak mau menunggu. Maka, pikirannya semakin gelap. Ia membayangkan bagaimana jadinya jika Laras menghilang selamanya. Beberapa hari kemudian, Budi sengaja berangkat kerja lebih pagi. Ia berjalan melewati kebun singkong di belakang kampung, berhenti di sebuah lahan kosong dekat pohon nangka besar. Tempat ini sepi. Malam-malam, gak ada yang lewat sini, bisiknya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia mulai membayangkan sebuah lubang besar, lubang yang bisa menelan tubuh manusia. Sejak hari itu, Budi sering beralasan memperbaiki pagar kebun, padahal diam-diam ia menandai lokasi dan mencari tanah yang mudah digali. Sementara itu, Sandra terus menekannya lewat telepon. "Aku nggak suka nunggu terlalu lama, Budi." Budi menjawab pelan, mencoba meyakinkan. "Tenang aja, San. Semuanya lagi aku urus." Dan pada suatu malam dengan bulan sabit yang pucat, Budi berdiri di samping lubang yang telah ia gali diam-diam. Keringat dingin menetes di wajahnya, padahal udara terasa sejuk. Lubang itu cukup besar, cukup dalam. Ia menatapnya lama, lalu berbisik, "Disinilah semuanya akan berakhir." Malam itu, udara di kampung Pulo Gulis terasa berat. Di dalam rumah kayu yang remang-remang, Laras baru saja selesai menata meja makan. Pintu berderit. Budi masuk, wajahnya tegang. "Abang akhirnya pulang," kata Laras dengan senyum tipis. Mereka duduk berhadapan, hanya suara denting sendok dan garpu di atas piring yang terdengar. Setelah makan malam, Laras berkata lembut, "Bang, udah lama kita nggak jalan-jalan bareng. Gimana kalau malam ini kita ke pinggir kebun sebentar? Udaranya sejuk." Budi terdiam sejenak. Undangan itu terdengar seperti panggilan takdir. Ia mengangguk. "Boleh." Beberapa menit kemudian, mereka melangkah keluar. Jalan setapak menuju kebun gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang pucat. Laras merapatkan selendangnya, tersenyum. "Rasanya seperti dulu ya, Bang?" Budi tidak menjawab. Matanya lurus menatap ke depan, ke arah titik gelap di antara pohon-pohon singkong, lubang yang telah ia gali. Ketika mereka tiba, angin malam berembus dingin. Budi berhenti tepat di sebelah lubang. Jantungnya berdebar kencang, keringat dingin membasahi keningnya. Ia menoleh ke arah Laras. "Laras?" Suaranya berat. Laras menatapnya dengan senyum hangat. "Iya, Bang." Tiba-tiba, Budi menerjang ke depan dan mendorong istrinya dengan keras. Laras terhuyung, jatuh tepat ke dalam lubang. "Bang!"
Apa yang kamu lakukan? Pekiknya panik. Laras mencoba bangkit, tapi tanah yang gembur menyulitkan. Tangannya mencakar-cakar pinggir lubang, matanya menatap Budi dengan kebingungan dan teror. Budi, ini apa? Kamu bercanda? Tolong aku. Budi berdiri di tepi, menatap ke bawah tanpa sedikit pun rasa kasihan. Aku capek miskin. Kamu menghalangi aku. Aku butuh hidup baru, dan kamu nggak ada di dalamnya. Air mata Laras mengalir deras. Aku istrimu. Aku selalu ada buat kamu. Kenapa kamu setega ini? Tapi Budi sudah tidak mendengarkan lagi. Ia meraih cangkul yang ia sandarkan di pohon nangka dan mulai menyekop tanah, melemparkannya ke atas tubuh Laras. Sekopan pertama mendarat di bahunya. Laras menjerit histeris. Jangan, Budi. Jangan. Aku mohon. Budi mengertakkan gigi. Setiap sekop tanah terasa seperti mengubur masa lalunya. Tangisan Laras semakin lemah, napasnya berat saat tubuhnya semakin tertutup tanah. Dengan napas terakhirnya, ia berbisik, suatu saat kamu akan menyesal, Budi. Tangan Budi berhenti sejenak, gemetar mendengar kata-kata itu. Tapi bayangan Sandra dengan cepat muncul di benaknya, mengusir keraguan. Ia menyekop lebih cepat hingga tubuh Laras hilang di bawah tanah hitam. Hening. Budi berdiri tegak, dadanya naik turun, keringat membasahi wajahnya. Ia merasakan campuran lega dan mual. Selesai, bisiknya. Ia terhuyung-huyung pulang. Aroma sisa makan malam membuatnya mual. Ia merebahkan diri di tempat tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Laras, penuh air mata, penuh jeritan yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Malam itu, Budi yakin semuanya sudah berakhir. Ia tidak tahu bahwa itu hanyalah awal dari kehancurannya sendiri. Keesokan paginya, seorang tetangga, Empok Minah, mengetuk pintu. Laras, Neng. Ini Empok bawan singkong goreng. Pintu terbuka. Budi muncul. Oh, Empok Minah. Laras lagi pergi ke rumah saudaranya, katanya tergagap. Empok Minah mengerutkan kening. Ke rumah saudara? Kok nggak bilang-bilang? Biasanya dia selalu pamit kalau mau pergi jauh. Bibinya sakit keras, Empok. Jadi harus berangkat buru-buru, kata Budi dengan senyum terpaksa. Empok Minah tidak mendesak, tapi ia merasa tidak enak. Ia tahu Laras adalah wanita sopan yang tidak pernah pergi tanpa pamit. Kecurigaan mulai tumbuh. Kabar itu sampai ke warung kopi Bang Ucup. Laras pergi katanya. Aneh. Kemarin sore gue masih lihat dia di pasar. Kalau emang pergi, kenapa gak ada yang ngantar? Jangan-jangan si Budi tahu sesuatu. Siang itu, Ketua RT, Pak RW, datang ke rumah Budi. Budi, saya dengar Laras pergi ke rumah saudaranya. Bisa tolong jelaskan lebih jelas? Budi menunduk, mencoba tetap tenang. Betul, Pak RT. Bibinya sakit parah. Laras mendadak memutuskan pergi. Saya tidak bisa mencegahnya. Pak RT mengangguk pelan, tapi tatapannya tajam. Baiklah. Tapi kamu tahu sendiri di kampung ini, orang saling jaga. Jangan sampai ada salah paham. 2 hari berlalu, Laras tidak kembali. Empok Minah, yang semakin khawatir,
memberanikan diri menelepon kerabat Laras di kampung sebelah. Jawabannya mengejutkan, tidak ada bibi yang sakit, dan tidak ada kabar Laras akan datang berkunjung. Kabar ini menimbulkan kehebohan. Bisik-bisik berubah menjadi tuduhan. Kalau dia nggak ke rumah saudaranya, lalu kemana Laras? Pasti Budi menyembunyikan sesuatu. Pada hari ketiga, polisi terlibat. Bribka Heru tiba di rumah Budi. Pak Budi, kami mendapat laporan istri Anda belum kembali selama 3 hari. Bisa Anda jelaskan? Tanyanya tegas. Budi berusaha tetap tenang. Istri saya hanya pergi, Pak. Mungkin dia butuh waktu sendiri. Kami sempat sedikit berselisih. Kami akan melakukan penyelidikan, kata Heru singkat. Sore itu, Empok Minah sedang berjalan di dekat belakang properti Budi. Ia memperhatikan gundukan tanah yang masih baru. Warnanya berbeda. Bekas cangkul yang samar terlihat. Jantungnya berdebar. Itu nggak wajar, gumamnya. Keesokan paginya, Bribka Heru kembali bersama 2 petugas lain. Kali ini, mereka masuk ke dalam rumah. Mereka memeriksa lemari, dapur, bahkan kamar tidur. Semua pakaian Laras masih tergantung di sana. Tas dan selendang kesayangannya masih di tempatnya. Setelah memeriksa rumah, Heru meminta izin untuk memeriksa halaman. Mereka berjalan ke belakang, ke arah kebun singkong. Seorang warga yang ikut bergabung berbisik sambil menunjuk. Pak, lihat tanah di situ. Kayak baru digali. Semua mata menoleh. Gundukan tanah coklat itu terlihat jelas. Polisi mulai menggali. Budi mengawasi, wajahnya pucat. Tapi saat lubang sudah dalam, tidak ada mayat yang ditemukan. Hanya tanah lembab dan akar pohon. Bisik-bisik pecah di antara kerumunan. Kalau begitu, mungkin Laras benar-benar masih hidup. Budi nyaris roboh. Ia mencoba tersenyum paksa. Lihat, sudah saya bilang. Cuma nanam ubi. Tapi di dalam hatinya, teror baru mencengkeram. Jika tidak ada mayat, mungkinkah Laras benar-benar masih hidup? Di sebuah gubuk tua di dalam hutan, Laras menatap langit melalui celah atap, matanya menyala-nyala. Aku akan kembali. Bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi hidup. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Budi merasakan ketakutan yang lebih besar dari polisi, ketakutan terhadap istri yang ia kira sudah terkubur selamanya. Di sebuah gubuk reot di tepi hutan, Laras terbaring lemah. Tubuhnya penuh tanah, kuku-kukunya patah, wajahnya pucat, tapi matanya masih terbuka, penuh amarah. Ia baru saja berhasil mencakar jalan keluar dari kuburan yang dibuat suaminya. Selama berhari-hari, ia bersembunyi, bertahan hidup dengan air hujan dan akar-akaran liar. Dorongan untuk bertahan hidup jauh lebih kuat daripada rasa sakit. Ia tahu ia tidak bisa pulang. Hanya ada satu pikiran, mencari seseorang yang bisa ia percaya. Nama itu jelas di benaknya, Empok Minah. Malam berikutnya, dengan sisa tenaga yang ia miliki, Laras terhuyung-huyung keluar dari hutan. Di sudut jalan tanah, ia melihat sosok yang dikenalnya, Empok Minah, sedang menimba air dari sumur. Empok, tolong saya. Suara Laras hanya bisikan lirih. Ember di tangan Empok Minah jatuh. Ia menoleh, matanya terbelalak. Ya Allah! Laras! Kamu hidup. Ia berlari menghampiri, menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak.
Dengan cepat ia membantu tubuh Laras yang gemetar masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu, Laras menceritakan segalanya. Empok Minah menangis saat mendengarkan. "Kita harus lapor polisi, Neng. Ini sudah kelewat batas." Tapi Laras menggeleng lemah. "Jangan dulu, Empok. Kalau saya muncul sekarang, Budi akan menyangkal semuanya. Sandra bisa melindunginya. Kita butuh bukti. Saya harus sembunyi untuk sementara." Empok Minah setuju, berjanji akan merahasiakan Laras. Sementara itu, kampung semakin resah. Rumor menyebar bahwa orang-orang melihat arwah Laras gentayangan di tepi kebun. 5 hari kemudian, Bribka Heru datang lagi bersama tim. Kali ini, mereka lebih serius. "Pak Budi, kami akan menggeledah properti Anda. Kami mendapat laporan dari warga tentang tanah yang mencurigakan." Budi tersentak, tapi ia tidak punya pilihan selain setuju. Polisi menuju ke belakang. Heru berlutut dan menusuk tanah dengan tongkat. Tanahnya gembur, gumamnya. Seperti baru saja digali. "Kami akan kembali besok untuk menggali dengan peralatan yang memadai," kata Heru tegas. "Sementara itu, jangan pergi kemana-mana." Wajah Budi pucat pasi. Malam itu, ia minum sendirian, tangannya gemetar. Setiap kali ia menutup mata, ia mendengar bisikan Laras, "Suatu saat, kamu akan menyesal, Budi." Pada saat yang sama, Empok Minah diam-diam menulis surat pendek atas permintaan Laras. Dengan pena yang bergetar, Laras menulis, "Bapak polisi, saya Laras. Saya masih hidup. Jangan percaya Budi. Saya akan muncul jika waktunya tepat." Empok Minah menyerahkan surat itu langsung ke tangan Bribka Heru di kegelapan malam. Heru membacanya, matanya melebar. Jadi benar. Dia masih hidup. Keesokan harinya, polisi menggali tanah di halaman belakang Budi. Tapi saat lubang sudah dalam, tidak ada mayat yang ditemukan. Di rumah Empok Minah, Laras menatap dari jendela, matanya penuh api. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Budi merasakan ketakutan yang lebih besar dari polisi, ketakutan terhadap istri yang ia kira sudah terkubur selamanya. Di kantor polisi, Bribka Heru menatap surat tulisan tangan dari Laras. Sementara itu, di rumahnya, Budi mabuk. "Laras," bisikan lirih terdengar, seolah datang dari dalam tanah. Ia melompat, melihat keluar jendela. Tidak ada siapa-siapa. Tidak, dia sudah mati. "Aku menguburnya sendiri," gumamnya. Keesokan paginya, kampung gempar. Seorang pedagang sayur mengaku melihat wanita berantakan berjalan di tepi kebun. Berita itu menyebar seperti api. Kampung yakin arwah Laras sedang menghantui, menuntut balas. Pada hari ke-7, polisi datang lagi. "Pak Budi, ikut kami ke kantor. Ada beberapa hal yang perlu Anda jelaskan." Di ruang interogasi, Budi terpojok. "Kami mendapat laporan dari warga bahwa istri Anda tidak pernah pergi. Barang-barangnya masih ada, dan tanah di belakang rumah Anda jelas baru digali. Jadi, jelaskan di mana Laras." Sementara Budi terpojok di kantor polisi, di rumah Empok Minah, Laras mendapat perawatan dari seorang mantri desa bernama Leo. Luka-lukanya dibersihkan, tubuhnya dibalut kain bersih. "Aku tidak bisa sembunyi selamanya," katanya, matanya masih menyala. Budi harus membayar. Malam itu,
Heru membaca ulang surat Laras. Pikirannya berpacu. Ia memutuskan sebuah rencana. Biarkan Budi terpojok, biarkan ia kehilangan kendali dengan sendirinya. Di sisi lain kota, Sandra mulai berubah sikap. Ia menolak bertemu Budi. Aku tidak mau terlibat, Budi. Polisi sudah mencurigaimu. Kalau kamu tertangkap, jangan serot namaku. Keesokan harinya, gosip meledak di pasar. Seorang wanita bersumpah melihat sosok berantakan di jalan dekat kebun. Berita itu sampai ke telinga Budi. Malam itu, ia mondar-mandir di rumahnya, wajahnya pucat. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin masih hidup. Aku sudah memastikan dia mati, bisiknya. Dan dari balik jendela rumah Empok Minah, Laras duduk tegak, menatap ke dalam kegelapan. Aku akan muncul. Aku akan membongkar semuanya. Budi tidak akan lolos. Bribka Heru telah menyiapkan segalanya. Rencananya sederhana, biarkan masyarakat melihat sendiri. Biarkan Budi yang panik membuat kesalahan. Laras sendiri telah menunggu saat ini. Seminggu bersembunyi memberinya waktu untuk memulihkan kekuatan. Pagi itu, pasar kaget di dekat stasiun ramai seperti biasa. Di tengah keramaian, Heru dan timnya menyamar. Laras berjalan perlahan, menutupi bekas luka di lengannya dengan selendang. Langkahnya tenang, seluruh dirinya fokus pada satu tujuan. Dari kejauhan, Budi berdiri di samping tumpukan kayu. Ia datang dengan dalih membeli rokok, tapi bibirnya bergetar. Saat matanya menyapu kerumunan, matanya berhenti pada sosok kurus berselendang yang berjalan pelan di antara lapak-lapak. Jantungnya serasa direnggut dari dadanya. Laras, gumam Budi. Ia mulai berjalan mendekat, napasnya pendek-pendek. Pada saat yang sama, Bribka Heru memberi sinyal halus kepada anggota timnya. Mereka bergerak ke posisi, memotong jalan keluar. Kerumunan pasar menjadi tegang saat seseorang berteriak, "Itu dia! Itu wanita yang kemarin!" Laras kini sudah cukup dekat. Tatapannya lurus ke depan. Ia tidak lari. Ia ingin semua orang melihatnya hidup. Budi mendekat dengan langkah tergesa. Saat mereka hanya berjarak beberapa meter, suara pasar seolah lenyap. Semua fokus tertuju padanya dan wanita itu. Laras mengangkat wajah, dan mata mereka bertemu. Budi, suaranya tegas, meski diwarnai rasa sakit. Kerumunan bergemuruh. Seorang nenek menjatuhkan keranjang belanjanya. Ya Tuhan, itu benar-benar Laras. Dia masih hidup. Budi panik. Ini jebakan, teriaknya. Heru melangkah maju, menempatkan dirinya di antara Budi dan Laras. Tenang, perintahnya. Mari kita dengarkan. Tapi Budi tidak tenang. Di depan ribuan pasang mata yang menatap, ia mulai kehilangan kendali. Kepanikannya berubah menjadi amarah yang tak terkendali. Kalian semua. Kalian pikir aku pembunuh? Ini semua gara-gara dia. Dia istri yang menyusahkan. Gara-gara Sandra. Sandra bilang kalau aku menyingkirkannya, aku bisa hidup enak. Ia menunjuk ke arah gerbang kecil. Semua kepala menoleh. Di sana, Sandra berdiri membeku, wajahnya pucat. Polisi telah mendapatkan rekaman percakapan antara Sandra dan Budi dari beberapa minggu sebelumnya. Di rekaman itu, suara Sandra terdengar jelas. Kalau kamu pastikan dia hilang, aku akan pastikan hidupmu berubah.
Rekaman itu diputar perlahan. Pasar menjadi hening. Sandra mencoba membela diri. Itu hanya. Aku tidak pernah menyuruhnya membunuh. Tapi Budi menjadi semakin histeris. Dia memang bilang begitu. Dia bilang kalau aku berani, semuanya akan berubah. Bribka Heru melangkah maju dengan borgol. Budi. Sandra. Kalian berdua kami tahan untuk diperiksa. Saat polisi bergerak, Laras berdiri tegak. Matanya masih merah, tapi suaranya tenang saat berbicara kepada kerumunan. Saya tidak ingin balas dendam. Saya hanya ingin kebenaran. Saya ingin kalian semua tahu siapa yang sebenarnya menginginkan saya lenyap. Di tengah kekacauan, seorang anak kecil menatap Laras. Ibu, kenapa penampilan ibu seperti itu? Tanyanya polos. Laras membungkuk, tangannya yang gemetar menyentuh kepala anak itu. Karena ibu selamat, jawabnya sederhana. Di kantor polisi malam itu, ketegangan terasa kental. Ini semua salah dia, teriak Budi di ruang interogasi, menunjuk Sandra. Dia yang menggodaku. Jangan limpahkan semua ini padaku, balas Sandra. Kamu yang serakah, Budi. Kamu yang mengubur istrimu sendiri hidup-hidup. Heru hanya membiarkan mereka saling mencabik dengan kata-kata, perekam suara berjalan tanpa suara. Di ruangan lain, Laras duduk bersama Empok Minah dan Leo. Heru masuk. Apakah Anda siap bersaksi di pengadilan? Tanyanya. Laras mengangguk pelan. Saya tidak lari lagi. Dia mencoba mengubur saya hidup-hidup. Sekarang giliran saya mengubur kebohongannya. Hari pertama sidang tiba. Gedung pengadilan penuh sesak. Budi dan Sandra duduk di kursi terdakwa. Saat pintu terbuka, Laras masuk. Seluruh ruangan hening. Malam itu, ia memulai kesaksiannya. Budi mencekik saya, menyeret saya ke kebun, dan melemparkan saya ke dalam lubang. Saya sadar saat tanah menutupi tubuh saya. Saya dikubur hidup-hidup oleh suami saya sendiri. Ruangan gempar. Budi tiba-tiba berdiri, berteriak liar. Bohong. Ini semua rekayasa. Aku tidak menyesal menguburnya. Seharusnya dia benar-benar mati. Ruang sidang meledak dalam kemarahan. Persidangan menjadi badai tuduhan dan penyangkalan, tapi pengakuan Budi sendiri yang dipicu oleh amarah menyegel nasibnya dan nasib Sandra. Pada hari putusan, gedung pengadilan meluap. Hakim membacakan vonis. Terdakwa Budi dengan ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan percobaan pembunuhan berencana. Terdakwa Sandra dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena persekongkolan melakukan pembunuhan. Palu diketuk 3 kali. Budi meronta dan berteriak hingga polisi harus menyeretnya keluar dari ruang sidang. Tubuh Sandra lemas saat digiring pergi. Ruangan bergemuruh dengan campuran sorak-sorai dan isak tangis lega. Laras menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam. Beban berat di dadanya perlahan terangkat. Di luar gedung pengadilan, matahari bersinar cerah. Wartawan mengerumuni Laras. Apa yang ingin Anda sampaikan setelah putusan ini? Tanya salah satu dari mereka. Laras menatap lurus ke kamera, suaranya lembut tapi penuh makna. Saya hanya ingin mengatakan, jangan pernah meremehkan seorang istri yang setia. Luka fisik bisa sembuh, tapi luka hati yang dikhianati jauh lebih dalam.
Saya harap kasus ini menjadi pelajaran agar tidak ada wanita lain yang harus melalui apa yang saya alami. Kata-katanya membungkam banyak orang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Laras tersenyum tulus. Ia menatap langit biru di atas, yakin bahwa meski masa depannya penuh bekas luka, jalannya kini terbuka, diterangi cahaya harapan yang baru. Hari-hari setelah putusan terasa berbeda di kampung Pulo Gulis. Udara pagi, yang biasanya dipenuhi gosip, kini dipenuhi percakapan lega. Laras perlahan mulai membangun hidup baru. Ia membuka warung kecil di pasar. Senyum pertama yang ia tawarkan kepada pembeli menyentuh banyak hati. Mereka melihat bahwa luka fisik dan batin bisa sembuh jika hati memilih untuk bangkit. Terkadang, Laras akan berjalan ke tepi kebun tempat ia nyaris kehilangan nyawanya. Ia akan berdiri di dekat tempat Budi pernah menggali. Di sana, ia akan berdoa dalam hati, "Aku memaafkanmu, Budi. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin hidup dengan kebencian." Seiring berjalannya waktu, kampung Pulo Gulis menemukan ketenangannya kembali. Tapi kisah Laras tetap menjadi pelajaran yang diceritakan dari mulut ke mulut. Anak-anak mendengarnya sebagai dongeng yang menakutkan. Orang dewasa menganggapnya sebagai peringatan. Dan para orang tua mengingatnya sebagai bukti bahwa keserakahan bisa membuat manusia lebih kejam dari binatang buas manapun. Laras sendiri tidak pernah lagi menatap masa lalu dengan air mata. Ia tahu hidupnya penuh bekas luka, tapi ia juga tahu ia telah diberi kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Langit senja di atas kampung bersinar kemerahan, seolah menjadi saksi perjalanan panjang seorang wanita yang pernah dikubur